Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Icas Pratama Yuda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Al-Fatur Rizky Mustaqim. Perkenalkan, nama saya Sekumtas Kalkila. Perkenalkan, nama saya Gibran Jaya Pratama. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdikan Jaya. Perkenalkan, nama saya Lalu. Perkenalkan, nama saya Nabil Ramadan Nasution. Saya akan membacakan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian isi kandungan Al-Quran Surah Al-Isra 32 adalah larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Lalu dampak zina di dunia adalah yang pertama, menurunkan di bawah. Orang pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan hawa nafsunya. Ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina juga dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti HIV/AIDS atau infeksi saluran kelamin dan sebagainya. Itu dampak di akhirat. Dampak di akhirat adalah mendapat murka dari Allah, hisab yang jelek, dan ketiga siksaan di neraka. Saya akan menjelaskan mengenai larangan perbuatan zina. Pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yasmi, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan ajaran agama Islam. Secara umum, zina bukan hanya di saat di mana manusia telah melakukan hubungan seksual, melainkan segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Mazhab Al-Hanafiyah. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina, tetapi tetap berdosa. Mazhab Al-Malikiyah. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percobaan bukan termasuk zina, tetapi tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seseorang mukallaf artinya orang yang akil balik, maka bila pelakunya orang gila atau anak kecil bukan termasuk zina. Mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dari penduduk Darul Islam kepada seseorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau sibuh akad, atau budak wanita yang dimiliki dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya. Mazhab Al-Hanabilah. Pengertian zina dan mazhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah kemarin laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan ismah antara keduanya ataupun syubhat. Tak hanya menyatakan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Oleh karena itu Allah SWT melarang kelas hambanya untuk mendekati zina. Larangan ini tertuang dalam surat Al-Isra ayat 32. Selain dalam Al-Quran, larangan mendekati zina juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW berikut, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum zina. Para ulama telah bersepakat mengenai hukum zina. Perbuatan zina adalah hukumnya haram. Dalam Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 32, terkadang larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati dalam ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Yang kedua, kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua, yaitu zina mushan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Dan yang kedua adalah zina garumusan, yaitu penzina masih lajang dan belum pernah menikah. Yang ketiga, hukum bagi penzina. Hukum bagi penzina yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum rajam. Hukum rajam adalah hukum zina dengan dirajam berlaku untuk orang yang melakukan zina musan. Hukum dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama, berada di wilayah hukum tertentu. Yang kedua, terdapat mahkamah syariah. Yang ketiga, syarat bagi pelaku zina terpenuhi. Yang keempat, adanya 4 orang saksi yang adil dan atau pengakuan dari pelakunya. Yang kelima, peristiwa terjadi pada wilayah hukum diberlakukan hukuman tersebut. Yang kedua adalah hukum dera. Pelaku zina yang mendapat hukum dera adalah pelaku zina ghairu muhsan. Selain dera, hukuman lain yang berlaku adalah diasingkan selama 1 tahun di tempat yang jauh. Syarat hukuman dera yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang melakukan zina sudah mukallaf, balik, dan sehat. Yang kedua, melakukannya tanpa adanya paksaan. Dan yang ketiga, mengetahui bahwa zina hukumnya haram. Keempat, terjadinya jima. Yang kelima, zina benar-benar terbukti dilakukan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari hukuman bagi yang menuduh zina atau qazi. Al-Quran mengancam orang-orang yang menuduh atau menfitnah perempuan baik-baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang-orang yang menfitnah atau menuduh perempuan baik-baik melakukan zina akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Orang yang menuduh orang lain tanpa bukti mendapatkan hukuman dera 80 kali dan tidak diterima persaksiannya atas ketentuan yaitu sebagai berikut. 1. Balik, berakal sehat, dan bukan orang tua tertuduh. 2. Orang yang dituduh zina merupakan orang baik-baik, berakal sehat, dan tidak pernah berbuat zina. Ketiga, pernyataan tuduhan zina baik secara lisan maupun tertulis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah diharamkannya zina. Adapun hikmah diharamkannya zina yaitu sebagai berikut. 1. Memelihara dan menjaga keturunan karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. 2. Menjaga harga diri dan kehormatan. 3. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. 4. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan. 5. Terhindar dari penyakit menular seksual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari dampak negatif dari perbuatan zina. Berikut dampak negatif dari perbuatan zina yaitu 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab anak hasil zina menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Akan menjelaskan tentang materi Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2 ya bunyinya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum ma mi'ata jaldati wala ta'khuskum bihim marafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yahshad ashabuhum ma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki teralah masing-masing dan keduanya satu sekali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu dan menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Quran Surah An-Nur surat 24 ayat 2. Dan isi kandungannya: 1. Perintah Allah SWT untuk menghukum dera dan cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku perempuan dan pelaku zina laki-laki. 2. Pada pelaksanaan hukum tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan pada dua pelaku zina tersebut. 3. Pelaksanaan hukuman eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh bagian orang-orang yang beriman. 4. Penyambutan kata azania. Perempuan pezina lebih didahulukan dari kata az-zanil. Laki-laki pezina akibat dari perzinaan tersebut dapat tampak jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan. 5. Dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang yang tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat spesifik kecuali mahramnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pergaulan bebas. Jadi, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol atau tidak dibatasi dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang dalam agama Islam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina, mengingat perbuatan ini dapat mendatangkan mudarat
yang besar dalam kehidupan manusia. Kemudian ciri-ciri pergaulan bebas yaitu yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif, contohnya narkoba. Yang kedua, tidak menghargai orang tua. Yang ketiga, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang keempat, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Kemudian yang kelima, kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Kemudian yang keenam, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Yang ketujuh, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas. Kemudian yang kedelapan, kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Kemudian yang kesembilan, mendapatkan uang atau hal lain dengan cara yang tidak halal. Dan yang terakhir, membuat keresahan dalam masyarakat. Kemudian, contoh bentuk pergaulan bebas. Berikut adalah beberapa contohnya. Bebas pada anak muda zaman sekarang. Yang pertama, pacaran. Kemudian yang kedua, seks atau sekedar paling pegang bagian tubuh antar pasangan pranikah. Kemudian yang ketiga, pemakaian obat-obatan terlarang. 4. Meminum alkohol atau minuman keras lainnya. Kelima, tawuran antar kelompok. Keenam, clubbing atau pergi ke diskotik dan tempat sejenisnya. 7. Mengenakan pakaian yang tidak sesuai norma. 8. Menonton film berunsur pornografi. 9. Balapan di jalan liar. Kemudian yang terakhir, bergabung dengan geng-geng yang tidak bermoral. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C, penyebab terjadinya pergaulan bebas. Beberapa faktor tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat pendidikan yang minim. Minimnya tingkat pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruh ke dalam pergaulan bebas. Pendidikan yang paling berperan dalam hal ini adalah pendidikan agama. Keluarga yang tidak saling melakukan pengawasan secara intens membuat anak dan remaja mudah terjerumus tanpa tahu benar atau tidak. 2. Broken home. Kondisi keluarga yang broken home membuat anak dan remaja merasa kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua. Hal ini membuat anak dan remaja broken home mencoba mencari pelarian, salah satunya yaitu pergaulan bebas. 3. Ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan beresiko membuat anak dan remaja menjadi putus sekolah serta tidak mendapat hak-hak mendasar dalam hidupnya, apalagi jika ditambah dengan keluarga yang tidak mendukung dan tidak berusaha untuk menjadi keluarga dengan ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, kurang ilmu dan pendidikan membuat anak dan remaja dengan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 4. Kondisi lingkungan. Sebagai contoh, lingkungan yang tidak baik, yang tidak aman dan banyak terjadi kejahatan akan membuat anak dan remaja mudah terpapar pergaulan bebas yang menjerumus ke arah kriminal seperti penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba dan tawuran. 5. Penyalahgunaan internet. Transformasi arus informasi di internet sangatlah masif dan tak terhindarkan membuat anak dan remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Hal yang membuat berbahaya adalah risiko remaja menerima konten yang tidak pantas di internet. 6. Pengaruh teman sebaya. Lingkungan pertemanan yang membuat anak ingin diakui temannya membuat mereka rela melakukan banyak perilaku, termasuk hal yang tidak baik untuk dapat diterima lingkungan pertemanannya yang nakal tersebut, sehingga membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas. 7. Lemahnya kontrol diri. Anak atau remaja yang memiliki kontrol diri yang lemah biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Hal ini membuat anak berpotensi untuk melakukan tindakan yang melanggar norma. Bahkan meskipun anak sudah dapat membedakan hal yang baik dan benar, mereka tetap bisa melanggarnya jika mereka tidak memiliki kontrol diri yang baik. 8. Gaya hidup. Dengan dorongan gaya hidup yang berkembang kian bebas saat ini, bagi remaja yang merasa harus mengikuti gaya hidup modern yang bebas membuat mereka mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga akhirnya dapat memicu mereka akan melakukan pergaulan bebas. 9. Kurangnya nilai keagamaan. Jika pendidikan agama tidak dapat ditanamkan dalam diri dengan baik, individu akan merasa kesulitan dalam menjalankan peranannya di dalam masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Saya akan menjelaskan tentang dampak pergaulan bebas. 1. Penyakit menular seksual. Bahaya pergaulan bebas meningkatkan risiko terkena PMS seperti HIV, gonor, sifilis, dan juga HPV. Yang kedua, kehamilan tidak diinginkan. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan.
Hal ini akan membuat hancur masa depan dan juga generasi muda. 3. Aborsi. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko aborsi karena seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin merasa tidak siap untuk menjadi orang tua atau tidak memiliki dukungan dalam mengandung dan melahirkan anak. Yang keempat, masalah emosional. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko masalah emosional seperti depresi, rasa kosong, dan juga tidak bahagia. Seseorang yang memiliki dalam pergaulan bebas mungkin merasa kurang memiliki koneksi emosional dengan orang lain atau merasa tertekan setelah hubungan seksual yang tidak memuaskan. Dan cara menghindari pergaulan bebas adalah dengan 1. Selektif dalam memilih teman, 2. Berpendirian kukuh, 3. Memperbanyak kegiatan positif, 4. Ingat akan orang tua, 5. Mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan. Saya di sini akan menjelaskan materi yang C, yaitu pembiasan sikap. Sikap yang harus kita lakukan dan biasakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Yaitu menjaga dan menutup aurat. 3. Selektif dalam memilih teman. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Berpuasa sebagai perisai nafsu.